Udah nyentuh. Baca dulu, baca semua. Oke, ya santai. Kita formal, non formal. Belum. Ini apa namanya? Sebenarnya. Ya teman-teman yang sudah bergabung, harap nunggu sebentar ya. Ya teman-teman yang sudah bergabung, harap menunggu sebentar ya. Insya Allah sebentar lagi sharing session kita akan dimulai. Sedikit informasi ya, teman-teman, bahwa malam hari ini ya kita kedatangan tamu jauh-jauh ya dari Turki ya, untuk bisa sharing kepada teman-teman yang di Indonesia khususnya. Oke. Cek kedengeran ya? Aman? Aman ya Bre ya? Oke. Aman. Ada. Ya. Masya Allah. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Waalaikumsalam. kita teman-teman Inspirepreneur ya, kita kedatangan tamu jauh nih ya, teman jauh ya kan. Kita sapa dulu ya. Gimana kabarnya ini, Bro Fatih ini?
Alhamdulillah baik, Bro Dwi. Apa kabar lu? Alhamdulillah baik-baik. Wih. Gimana di sini lagi musim hujan nih, di sana gimana nih? Untuk di sini alhamdulillah kayak di Istanbul tuh lagi badai salju ya. Kayak jarang-jarang Waduh. di Istanbul turun salju. Tapi kalau untuk di kota gue sendiri, alhamdulillah ini udah masuk bulan kelima untuk turun salju sih. Dan udah mulai bosen. Oke. Tapi eh, musimnya gimana di sana? Maksudnya tropis nggak sama di Indonesia? Ya, like as you know, di sini kan kita masuknya setengah Eropa, setengah Asia ya. Kan negeri dua benua ya, asik. Itu 4 season, Nih, bro. semuanya dapet nih ya. Mantap deh. Alhamdulillah. Gimana nih, Indonesia ada kabar apa nih? Indonesia. Indonesia lagi ada kabar ini. Apa? Minyak goreng. Waduh, minyak goreng ya. Lagi banyak Tapi ngantri ya. kalau di Eropa mah ini ya, makan ini ya, vegetable ya. Vegetable. Iya, Table meja. vegetable apa? Vegetarian. Vegetarian. Enggak juga sih. Di sini kita biasanya sarapan tuh pakai roti, terus pakai telur, biasanya kayak gitu. Ya ada juga sih apa buah-buahan, tapi ya mungkin guanya aja yang salah kali ya. Nggak terlalu suka buah. Oke. Ya, baik. Mungkin langsung kita lanjut ya, teman-teman semua nih udah nggak sabar nih ya. Bro Fatih ini udah nungguin ya. Mungkin dari jam 7 tadi nungguin untuk sampai jam 8 ini ya. Lumayan antusias ya, Masya teman-teman Allah, semua. Masya Allah. Siap. BTW nih, Bro Dwi. Udah lama banget gue nggak ngisi acara kayak gini. Sumpah, 1 semester gue kayaknya ini dulu nih, kemarin tuh. Off dulu, baru mulai lagi nih, Alhamdulillah. Siap, siap, siap. Oke, sedikit ya, Bro Fatih, gue coba baca ini ya, beberapa poin pada malam hari ini ya. Insya Allah sharing session ini dilakukan secara live ya selama kurang lebih 30 menit ya. Kemudian nanti akan ya langsung kita ke sharing. Kemudian hasil sharing nanti akan kita jadikan ya konten atas nama narasumber. Kemudian narasumber berhak untuk mempromosikan produknya. Kemudian terkait alur pembahasan ini mungkin teman-teman juga sudah nunggu ya. Yang pertama nanti mungkin sedikit perkenalan ya dari Bro Fatih ini gimana nih ya. Uh, singkat aja ya. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak kan CV-nya kan itu terlalu kayak struk apa? Struk belanja bulanan. Aduh, lu. Ya, kemudian nanti Siap, coba aman. kenalan juga bisnis saat ini ya. Kemudian gimana nih tips dan triknya langkah mulai bisnis ya, dari jalan bisnisnya. Kemudian tantangannya, apalagi kita tahu ya di masa disrupsi ini ya, kemudian di tengah-tengah badai pandemi gitu kan yang hampir sudah mulai masuk ke. Kemudian nanti ada Q&A ya dari audiens semua, dari teman-teman semua. Mungkin juga bisa disiapin nih teman-teman semua ya. Gimana nanti apa yang mau ditanyakan, kemudian keluhan, solusi, dan lain-lain. Mungkin silahkan. Aduh, sorry, ini internet gue apa internet lu ya? Siap-siap. Oke. Oke, kedengeran? Oke, aman. Ini internet gue ya, nge-lag ya? Tadi ya? Oh iya, iya ya. Nggak tahu Ya ini. mungkin mulai dari perkenalan, Bre ya. Silahkan ini gimana Oke, ini siap. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua teman-teman Inspreneur, gimana kabar ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, alhamdulillah hari ini gue diundang sama Inspiring Preneurship. Masya Allah, makasih ke Bro Dwi dan Bro Habib dan seluruh jajaran dan kubaro Inspiring Preneurship lah.
Ya, alhamdulillah setelah sekian lama gue baru mulai ngisi acara lagi setelah off satu semester. Dan oke, perkenalan, nama gue Muhammad Fatih Husna, biasa dipanggil Fatih, dan gue juga lulusan Inspiring, lulusan Gontor alumni 2018. Dan alhamdulillah detik ini gue berada di Turki untuk lanjut S1, dan alhamdulillah ngambil jurusan Islamic Studies. Oke, dan untuk bisnisnya nanti ya. Kan simple, jelas, padat kan, gitu kan. Gimana bro? Oke, Langsung. Oke. ya mungkin bisa langsung nih kita mulai bincang-bincang kita ya. Mungkin juga ya. Siap bos. Ya, ya gimana Bro Fatih ini bisnisnya akan di tengah-tengah ini. Mungkin sekalian nanti apa namanya sharing di awal ya. Oke, mungkin gue mulai cerita dari awal pertama kali gue membuat bisnis ini kali ya. Gitu kali ya. Ya, siap. Oke. Jadi alhamdulillah atas izin Allah dan atas kehendak Allah juga, alhamdulillah gue baru memulai bisnis ini dalam waktu 1 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah gue udah bisa ngejajah semua lini gitu. Jadi bukan cuma bisnis offline atau bisnis online aja, tapi gue offline online iya, terus nge-MC juga iya, ngisi acara juga iya, terus gue juga investasi juga iya, terus nge-trade juga iya. Jadi kayak alhamdulillah Allah ngasih kesempatan gue untuk ngejar nih dalam waktu 1 tahun gitu. Oke, itu umumnya. Alhamdulillahnya juga, jadi awal mula gue memulai bisnis itu kan kayak kuliah di Turki gitu. Pokoknya wallahu alam tiba-tiba ntar lah teman-teman bisa lihat di Instagram gue atau di YouTube. Waduh, teman-teman, sorry banget nih ya. Sepertinya teman kita terkendala sinyal ya, karena memang di sana cuacanya memang tidak seperti di Indonesia ya. Mungkin harap sabar juga teman-teman ya. Oke, mungkin bisa ada kakak Fatfat ya. Mungkin gimana Kak Fatfat kabarnya? Ada siapa lagi? Aziza. Ya, sembari menunggu mungkin bisa nanti disiapkan aja ya tulisan-tulisannya ya, catatan-catatannya supaya nanti bisa tanyakan. Oke, udah aman belum nih? Aman. Siap. Sorry keputus tadi. Aduh, nggak tahu. Siap. Tadi padahal udah gue sambungin ke tethering HP gue. Ternyata masih nyambung kemana-mana. Sip. Oke, gue lanjut ya. Sorry nih untuk teman-teman semuanya. Jadi, alhamdulillah, ini tuh ceritanya nyambung sama cerita gimana gue bisa dapat beasiswa untuk kuliah di Turki. Pokoknya ini alhamdulillah semuanya tuh atas izin Allah. Ya, gue bisa berangkat kuliah ke Turki itu juga Allah alam ya. Gue nggak tahu dari mana tiba-tiba
singkatnya gue dapet masuk grup untuk kuliah beasiswa luar negeri, terus dapat beasiswa, terus alhamdulillah kuliah di Turki gitu. Nah, kalau mau tahu lengkapnya bisa di YouTube gue atau di Instagram gue juga pernah gue ceritain juga. Nah, simpelnya setelah 1 tahun gue kuliah di Turki, ternyata alhamdulillah Allah ngasih kita pandemi gitu, sehingga yang mewajibkan kita semua untuk pulang gitu kan. Oke, pertama kali gue stay dulu nih di Istanbul, dari kota gue ke Istanbul sebelum balik ke Indonesia. Terus gue nanya-nanya lah, ketemu banyak orang di Istanbul, dan akhirnya gue di sana diskusi, gimana sih biar dapet cuan, kayak kita nih hidup di negeri orang gitu loh. Kalau misalnya kita hidup sendiri tanpa menghasilkan, berat juga gitu kan. Mau dapet duit jajan kayak masih kurang gitu kan. Ya udah, alhamdulillah Iya, ketika sharing, alhamdulillah banyak tuh teman-teman, ternyata teman-teman kota besar ya, pastinya itu kayak pasti udah mulai bisnis, entah itu dari kayak guide segala macem, itu alhamdulillah mereka udah pada jalan gitu. Dan alhamdulillah gue langsung ketemu sama beberapa teman yang udah bisnisnya tuh besar-besaran, maksudnya dia udah jual karpet, dia juga saffron juga dan segala macem gitu. Dan alhamdulillah ketika itu gue langsung kayak nyoba aja, coba gue bawa saffron dulu kali ya ke Indonesia. Pas gue pasarin tuh kayak, gue beli saffron nih di Turki gitu kan, saffron Turki. Ini ada yang mau nggak? Ternyata alhamdulillah pas pertama kali gue pasarin itu langsung banyak gitu yang pengen kan. Akhirnya gue langsung tuh bawa beberapa kilo saffron ke Indonesia, dan alhamdulillah banyak banget juga yang beli, banyak yang nanya-nanya juga. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, gue dapet nih jalan untuk kayak gue dapet untuk beli saffron bukan di toko tapi langsung dari petaninya gitu. Dan gue dapet petani itu langsung dari Irannya, gue dari dari Kashmirnya itu sendiri, India, dan dapat dari Turki juga. Dan ada salah satu kota di Turki itu namanya Safranolu, itu ya udah itu tempat penghasil saffron di Turki. Dan alhamdulillah gue langsung dapet channel ke para petani-petani itu gitu. Dan jujur nih bro Dwi, itu dan semua teman-teman sparring, itu pas gue pulang ke Indonesia pertama kali, itu adalah hasil dari jeripaya gue sendiri. Hasil pertama dari jeripaya gue sendiri. Kayak mungkin lulus semua ya teman-teman semua udah kayak pernah jualan dari SD, dari SMP, SMA, udah pada pernah kayak menghasilkan sendiri 1.000-2.000 udah pernah gitu lah ya. Dan alhamdulillah kalau gue sendiri, gue pribadi itu bener-bener first time gue untuk dapet penghasilan sendiri gitu. Nah, makanya kenapa ketika gue udah mulai bisnis itu gue langsung kayak semangat banget, kayak bisa nih, bismillah nih. Semua orang aja, teman-teman gue aja udah punya bisnis kan. Kayak Bro Dwi ini kan, lu punya bisnis apa Bro? Pasti ada lah yang udah mantep kan, belum di sharing ada. Ya kayak Bro Habib juga udah jadi duta bahasa dan segala macam yang tentang pendidikan tuh masya Allah banget kan, keren-keren ya teman-teman, inspiring lah. Nah setelah itu gue kayak tambah yakin nih, gue bisa untuk menghasilkan sendiri. Akhirnya gue mulai dari situ, gue kembangin saffron gue beli packaging, gue ini segala macam, dan alhamdulillah sampai detik ini ya gue punya saffron sendiri. Dan alhamdulillah juga bukan cuma saffron doang gitu, gue juga punya bisnis fashion juga, gue juga punya investasi juga gitu. Nah ya seiring berjalannya waktu, alhamdulillah Allah ngasih gue dengan cepat gitu. Maksudnya kayak walaupun belum profit besar, tapi setidaknya gue tahu nih gimana cara bisnis yang baik, gimana cara terjun ke bisnis, gimana bisa berbisnis gitu, gimana caranya berani untuk mulai bisnis gitu. Ya kayak gue orangnya kan bodo amatan juga ya, kayak ya udahlah, ada yang beli nggak beli ya udah coba aja dulu gitu kan. Nah alhamdulillah ya semuanya sih pasti berkat izin Allah dan kedua orang tua ya, dua dari orang tua gitu. Gitu sih Bro Dwi, untuk awal-awal tuh gue intinya gitu. Jadi gue pulang ke Indonesia pertama kali kayak iseng-iseng aja bawa saffron, ternyata banyak gitu yang minat gitu. Terus, Dan waktu itu kan apa aja nih yang lagi digandrungin ini, apa yang mungkin selain saffron gitu? alhamdulillah gue saffron, paling kalau saffron ya untuk sekarang sih belum terlalu lihat teman-teman lihat besarnya, tapi alhamdulillah ya udah jalan lah gitu. Dan alhamdulillah juga bulan lalu, Februari lalu, itu gue alhamdulillah ngeberangkatin 3 orang untuk jalan-jalan ke Turki bareng gue, dan itu giveaway free dari orang-orang yang dapat
giveaway dari Saffron gue gitu. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan ke Turki gratis, follow Saffron gue. Beli Saffron gue nanti kalian tiba-tiba dapat golden ticket untuk ke Turki kan? Karena insya Allah gue bakalan ngasih golden ticket ini satu golden ticket tiap bulan. Tapi walau alam karena sekarang gue juga masih ngembangin travel gue untuk perjalanan keliling Eropa, terutama khususnya Turki. Tapi kalau misalnya mau ke Eropa juga gue bisa. Terus juga itu untuk yang kedua itu travel, yang ketiga gue juga punya health itu jadi kayak kesehatan. Nah teman-teman juga misalnya kayak mau operasi apa, biasanya kan di Turki kalau teman-teman tahu tuh yang viral banget tuh ini ya, tanam rambut ya. Nah kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanam rambut itu segala macam itu bisa lewat gue juga. Terus kalau mau jalan-jalan ke Turki murah, private itu juga bisa lewat gue. Atau ada yang mau jalan-jalan ke Turki dengan dia kayak pas nyampe Turki, gue males naik kendaraan umum, terus gue pengennya nyewa Mercy pribadi bisa. Terus kayak, gue nggak mau nih nyebrang Bosporus, bayar yang Bosporus Tour nggak level gitu. Gue pengennya minjem kapal, bisa, aman gitu. Nah karena kemarin tuh banyak gitu teman-teman yang kayak bukan teman-teman sih, kayak customer gue yang kayak Bang Fatih, gue ini dong mau jalan-jalan Bosporus tapi nyewa kapal sendiri. Ya udah akhirnya dia nyewa kapal yang gede, kapal buat sendiri gitu. Bisa juga. Nah, terus alhamdulillah juga sekarang gue juga punya yang education. Education ini lagi gue kembangin juga, secret sih, tapi nggak perlu gue spill dikit. Pokoknya intinya ini untuk teman-teman kayak mau kuliah di Turki atau mau study banding ke Turki, itu bakalan gue adain dalam waktu deket-deket inilah gitu. Sedangkan di Turki itu kan sekarang udah mulai masuk musim semi ya, otomatis bunga-bunga udah mulai mekar, kecuali di kota gue masih salju. Nah di tempat-tempat lain tuh bunga-bunga udah mulai mekar dan bukan viral ya, kayak masyhur apa sih? Terkenalnya tuh Turki sama tulipnya gitu. Nah, dan musim semi ini bakalan banyak banget tulip. Jadi kalau insya Allah dari tulip ini gue udah mulai, travel gue udah mulai jalan, edukasi gue juga mulai jalan. Jadi beberapa orang pertama itu bakalan bisa study banding ke Turki gitu. Dan kalau misalnya mau ditambah jalan-jalan keliling Turki itu juga bisa. Mau ke Kapadokia naik balon terus bilang kayak, it's my dream gitu kan bisa. Oke. Nah, lanjut ya mungkin tadi sudah ya terkait bisnis, kemudian langkah awal nih ya kan yang sudah mungkin teman-teman inspiring dan teman-teman yang lain mungkin tahu ya. Jadi emang beberapa hal penting tadi ya. Kemudian gimana nih Bro Fatih ya terkait tips dan triknya nih ya untuk menjalani langkah bisnis ini gitu loh. Oke. Tips and trick ya. Sebenarnya kalau bilang tips and trick, gue belum pantas untuk memberikan ini. Tapi ini dari kisah nyata gue aja. Sebenarnya lu mau banyak belajar teori sebanyak apapun, kalau misalnya lu nggak berani untuk memulai langkah pertama dan nggak berani untuk gagal, lu nggak bakalan jadi, coy. Gitu. Intinya lu mau bisnis apa? Misalnya lu suka sepatu, ya udah mulai untuk bisnis sepatu. Dan ya udah jalanin aja dulu. Ada yang beli nggak ada yang beli, ya udah jalanin dulu gitu. Ya nama ikhtiar kan, manusia hanya bisa memplanning, Allah yang menentukan gitu kan. Nah ya udah, jadi kayak lu mulai aja dulu langkah pertama, karena langkah pertama menentukan 1000 langkah selanjutnya gitu. Kalau lu nggak bakal berani untuk memulai, lu nggak bakal berani untuk mendapatkan 1000 langkah selanjutnya. Ibaratnya kalau lu nggak berani ngeluarin 1 juta di awal, lu nggak bakal bisa dapet 100 juta ke depannya gitu. Ya nggak sih? Karena kita Iya, banget. Mungkin kita, kalau ini prinsip gue sendiri ya, ini yang gue pegang teguh, man ahabban yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu gitu. Jadi kalau misalnya lu mau dapat rezeki dan lu mau dapat umur panjang, ya lu harus silaturahmi, sering-sering silaturahim gitu. Kalau sering silaturahim, insya Allah ini orang pasti punya kelebihan sendiri. Dan kita bisa kerjasama, kita bisa kolaborasiin apa kelebihan kita dan apa kelebihan dia gitu. Nah ya itu yang bisa membuat kita lebih hebat, maksudnya bisa berkembang gitu. Gitu sih, bro. Oke. Siap. Nah gitu mungkin ya teman-teman, mungkin bisa nanti dicatat ya. Tadi sudah tuh di sharing secara langsung ya oleh teman kita yang langsung jauh-jauh dari Turki ya. Kemudian gimana nih tadi setelah kita sudah melakukan ya tips dan trik dan tipsnya ya ketika mulai menjalani bisnis, kemudian
untuk nanti bagaimana untuk progres proses ya di dalamnya gitu loh. Pasti kan ada pasti yang sering kita alami itu dalam bisnis ya tantangan gitu kan, Benar. cobaan. Nah itu yang terkadang apa yang membuat kita itu ya bimbang gitu. Ini mau lanjut, mau mundur ya kan, atau mau balik arah, atau mau nabrak terus atau gimana ini. Nah, mungkin Oke. Berpati ini gimana nih dalam mengarungi istilahnya ombak yang sangat keras di tengah-tengah laut nih sehingga kita bisa sampai ke pelabuhan gitu. Siap, siap. Oke, mungkin pendapat orang dan perjalanan hidup setiap orang itu pasti beda ya. Mungkin kemarin Evi itu juga pernah ngisi di sini juga ya kan, dan teman-teman hebat lainnya yang pernah sharing-sharing sama teman-teman semua itu Masya Allah gitu. Nah, kalau dari gue sendiri, itu kalau misalnya lo ada masalah, lo cari jalan keluarnya. Otomatis, itu udah pasti ya kan. Misalnya kayak, Safran gue gak laku nih, kenapa? Ya lo harus inovatif, apa yang harus lo lakuin? Dengan apa yang harus lo upgrade, apa inovasi lo gitu. Nah, dan juga kayak kalau gue sendiri, ini dari gue ya, kalau misalnya emang lo mandek nih, misalnya lo punya bisnis sepatu lo mandek gitu, nggak ada yang beli, nggak ada yang ini, terus lo juga nggak inovatif, aduh stres nih gue, sepatu gue nggak balik modal segala macam. Ya udah lo, kalau menurut gue ini dari gue sendiri, lo buka usaha lain yang itu sekiranya lagi viral atau lagi hype gitu, jadi orang pasti bakalan beli. Kayak ya mungkin sekarang lagi banyak yang investasi gitu. Nah, alhamdulillah gue juga sekarang lagi main di investasi gitu. Jadi kayak, aduh Safran gue nggak terlalu banyak nih pembelinya, nggak nyampe berapa gitu kan. Tapi dari bisnis lain, entah dari travel lo atau dari yang mana gitu, itu pasti ada aja jalannya. Nah, karena kalau yang gue pedomin juga, fikul harokah barokah gitu. Lu bergerak aja dulu, pasti bakal ada berkahnya. Dan berkah itu bakalan mengajuk ke rezeki juga gitu. Gitu, Bre. Masya Allah, mantap, mantap ini. Ini mungkin ya suatu hal pengalaman ya yang benar-benar real gitu ya. Karena emang nggak semua dari kita tuh istilahnya mampu gitu untuk ya menghadapi tadi tantangan tadi ya kan. Mungkin Benar-benar. beberapa banyak yang mendapatkan tadi ya ombak mulai dari ombak yang apa bikin bikin slow ya kan, bikin kemudian dari ombak yang setengah-setengah bahkan mungkin Berpati ini udah sampai benar-benar ombak yang tinggi banget gitu ya sampai kapalnya itu udah goyangnya itu Bisa bukan jadi. ya. Bisa jadi. Karena gue percaya juga sih apa kata dulu pertama kali gue mulai bisnis ya, jujur aja. Pertama kali gue mulai bisnis tuh kayak gue nggak percaya kayak masa lu mau sukses, lu mau punya penghasilan besar tapi lu harus rugi dulu. Nah, kalau lu udah punya ilmunya kenapa lu harus rugi dulu gitu kan. Nah, tapi ternyata itu juga terjadi sama gue kayak alhamdulillah ya pernah merasakan rugi besar-besaran juga sampai akhirnya kayak gue rekening nol banget gitu kayak wah hebat juga bisa kayak gini gitu. Tapi ya tetap jalanin aja gitu. Karena pasti ntar ada jalannya sendiri kok. Kalau misalnya emang kita terus berikhtiar ya kan. Masya Allah, siap-siap ini ya suatu hal yang diikhtiarkan memang tidak akan sia-sia ya memang apalagi kalau udah apa usaha dan doa ya kan. Kalau mungkin kita ketika di pondok itu yang menjadi ini ya menggerak gitu ya. Kalau mungkin Muharik. tanpa itu kita nggak masih di pondok kali ya. bener. Dan Oke kalau gue mungkin lihat nih, bro, itu banyak juga kayak teman-teman kita yang mungkin ada yang berkarir di edukasi, ada yang berkarir di MC, ada yang berkarir di motivator dan segala macam ya, pengisi acara. Dan itu tuh juga sebenarnya itu bagian dari bisnis loh. Maksudnya bukan membisniskan pendidikan, tapi itu maksudnya kita memiliki kelebihan di situ dan itu yang bisa membuat kita berkarya gitu. Karena bisnis itu kan adalah hasil karya gitu kan. Nah, dan karya lu bukan cuma lu jualan dengan lu ngisi acara memberikan ilmu ke orang lain, itu juga bakalan ada berkahnya juga gitu kan. Khairun nasi anfa'uhum linnas gitu kan. Masya Allah benar banget emang khairun nas anfa'uhum linnas. Ya memang
konsepnya di situ ya, selain bermanfaat untuk sesama. Nanti ya pasti ada aja ya. Masuk masuk ke rekening itu masih ada aja kalau sudah. Bener, bener, bener. Kemarin Bro Pati udah ini berapa tadi? Tiga ya? Tiga Apa tuh? apa? Yang dapat tiket ke Turki ya? Tiga orang. Iya, alhamdulillah bulan Februari 3 orang pertama berangkat ke Turki. Masya Allah. Gratis. Bisa nih ntar gue nih ya orang selanjutnya ya. Bisa. Ini Habib juga insya Allah ya Habib ya, bulan depan ya Habib ya. Oh, Habib, siap. Berarti udah ini ya, tinggal ngurusin aja ntar paspor ya nih. Tinggal siapin paspor aja, ntar tiket apa. Insya Allah kalau ada rezeki ya, Siap. Itu juga alhamdulillah udah mulai aman lagi, mulai masuk apa namanya, emang udah bener normal sih. Kemarin juga udah apa namanya, semacam PCR, kemudian tes dan lain-lain itu udah mulai diturunkan gitu, sudah bahkan nanti mungkin ya kita berdoa ya, nanti setelah Ramadan mungkin sudah ya kembali normal ya gitu ya, mungkin nanti Bro Pati juga bahkan bisa lebih nih insya Allah nih ya, jadinya awalnya 3 ya kan, bisa ntar mungkin 30 bahkan 300 amin, gitu ya ya. Allah, amin. Amin, insya Allah. Doain semoga banyak rezekinya, jadi ya banyak juga yang beli, jadi kan gue bisa bagi-bagi giveaway terus kan, apalagi. Amin Nah, siap. kalau Artinya tuh, tentu pas di ketiga ini pasti jelas ya, pasti setelah itu pasti rezeki itu ada aja ya, alhamdulillah. pasti lebih ya. Allah. Oke, mungkin langsung ini berpati ya. Mungkin sesi yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman ini ya, Q&A ya. Dari beberapa teman-teman, mungkin dari teman-teman semua ini ya, bisa ditulis komentar saja ya. Tadi kalau nggak salah udah nanya tuh udah banyak di atas dah. Udah ada yang nanya. Oke, sebentar. Ya, lihat aja sih, kayak lu cek aja Instagram Saffron gua, namanya Safsan Saffron. Nah, itu bisa dicek juga di situ. Atau mungkin bisa ditulis dia. Oke. Ketik ya. nggak bisa dipin ya? Udah, gitu aja lah. Nah ini ya teman-teman bisa diklik aja langsung nanti. Kemudian ini ada pertanyaan dari Baik Irfan ya. Dia ingin bertanya nih Bro Fatih ya. Gimana nih kalau untuk pemula mendapatkan modalnya itu bagaimana dan seperti apa gitu? Gimana nih? Mungkin bisa langsung jawab aja. Oke. Kalau untuk pemula ya, kan kebanyakan orang pasti kayak mikir, gue harus minjem duit ke bank nih, apa segala macam. Sebenarnya enggak, karena di zaman yang modern ini, itu lo udah bisa mulai bisnis dengan banyak cara. Pertama, itu kayak lo bisa ikut afiliator, ya kan? Maksudnya afiliator dalam bentuk bisnis ya, jangan yang kayak kemarin gitu. Lo bisa ikut afiliator dalam bentuk bisnis. Serius. Dalam bentuk bisnis, misalnya kayak yang gue pegang sekarang, itu gue juga megang di MAB, Milenial Anti Bokeh, yaitu punya Wirda Mansur juga, dan gue itu menteri kreatif di situ, dan juga presiden Milenial Aksi Berbagi, dan bareng Kak Habib juga di situ. Nah, di situ alhamdulillah, di situ kayak lu nyediain nih, lu cuma modal 100.000, lu bisa jadi lu bisa jadi bisnisman gitu. Lu bisa mulai berbisnis dari situ dengan modal 100.000. Bahkan dengan modal 100.000 itu, kemarin member gue itu ada yang per bulannya bisa dapat 8 juta loh. Masya Allah. 100.000 gitu. Nah, itu cara yang pertama. Mungkin lo bisa join kayak gitu. Itu maksudnya yang simple di zaman modern itu afiliator. Tapi kalau misalnya mau zaman old itu kita bahasanya biasanya reseller atau dropshipper gitu. Nah, lo kayak kontak gue nih kayak, gue mau dong bantuin jualin saffron lo gitu. Oke, ntar gue kirim barangnya ke lo, ntar lo kasih ininya ke gue gitu, nggak apa-apa gitu. Atau misalnya lo cuma mau nge-share aja nih, cuma nge-share di WA, di Instagram atau di mana, tiba-tiba, ini dari gue ada yang mesen nih saffron sekian banyak gitu kan. Ntar tinggal gue kirimin saffron gue ke orangnya, ntar lo tinggal dapat profitnya aja gitu. Lebih enak lagi, ya kan, dropshipper.
Kalau reseller, ya lo harus megang barangnya, lo harus bayar di awal barangnya kalau misalnya lo nggak punya niat. Ya itulah reseller dan dropshipper. Ntar pasti teman-teman tahu bedanya reseller dan dropshipper sama afiliator gitu. Nah, kalau misalnya emang lo pengen punya bisnis sendiri nih, lo nggak mau mulai kayak join orang atau segala macam, lo pengen bener-bener mulai dari diri lo sendiri, ya lo pasti masih dapat duit jajan kan dari orang tua, ya nggak sih? Ya 100.000, 200.000 mah pasti dikasih lah ya sama orang tua mah. Dapat lah ya. Dapat lah ya. Nah, dari situ lo bisa ngembangin bisnis apapun. Entah itu kayak sekarang ya, yang gue lihat ya di Indonesia nih. Ini gue kasih peluang ke teman-teman juga. Kayak gue lihat di Indonesia itu teman-teman Indonesia tuh suka banget ngopi. Kayak lu buka aja lahan, terus lu kasih kopi ABC itu juga teman-teman pasti pada nongkrong di situ gitu. Dan kopi ABC berapa sih modalnya gitu kan? Lu 100.000 bisa beli berapa renteng gitu kan? Nah, atau apapun lah gitu. Yang penting lu kayak lo nabung dulu, atau intinya sih kayak nabung. Karena gue mulai bisnis ini gue juga dari hasil tabungan gue sendiri, jujur li. Kayak walaupun cuma dikit gitu. Nah, terus dimulai berani untuk memutar duitnya dari tabungan lo yang sedikit ini, berani diputar. Insya Allah bakalan ada rezekinya juga dari situ. Karena intinya lu berani memulai gitu. Kalau nggak mungkin gue bisa alhamdulillah ya. Gue nggak ngerasa diri gue kayak sukses, tapi gue masih berusaha untuk menjadi kayak teman-teman yang harapkan gitu. Kayak kita semua pasti berharap kayak jadi orang sukses, orang kaya, orang yang lu mau beli apa tinggal gesek, lu pengen beli apa tinggal gesek gitu kan. Gue juga masih berharap seperti itu. Nah, makanya di setiap langkah kita harus ada ikhtiarnya juga gitu. Kan ikhtiar bagi dua, ikhtiar usaha dan ikhtiar doa. Kalau doa tanpa usaha sama aja bohong. Kalau usaha tanpa doa sama aja bohong. Kalau doa tanpa usaha sama aja sombong, gitu kan? Masya Allah, siap, mantap. Kemudian ada lagi nih pertanyaan ya, yang kedua mungkin, gimana sih cara membuat value dari bisnis? Nah, misalnya mau buka usaha tapi sudah banyak saingannya. Nah, ini gimana nih? Mungkin sama ya, yang sekarang lu lagi kerjain sekarang ini berarti ya, Bro Fatih ya? Mungkin kalau bisa dibilang Saffron juga banyak ininya ya, itu gimana tuh? Nah, ini pertanyaan bagus sih sebenarnya sih, gimana? Oke. Kalau dari jawaban gue sendiri ya, itu tuh pertama, kalau misalnya kita nggak boleh ngeliat kita ini banyak saingan, terus kita apa nyoba yang lain aja ya. Lu mau terjun dimanapun, lu mau buka usaha apapun, itu pasti banyak yang udah buka sebelum lu gitu. Dan udah banyak yang lebih hebat daripada lu sebelumnya gitu. Tapi gimana cara lu bisa nyaingin mereka? Ya lu harus inovatif, lu harus kreatif gitu. Dan lu jangan menyerah ketika ada gelombang tadi gitu. Nah, tapi untuk membuat value-nya ya lu harus ngebuat ciri khas dari lu sendiri. Apa ciri khas dari lu tuh apa? Apa yang bisa dibanggain dari produk lu tuh apa? Gitu. Siap. Sebenarnya banyak. Mungkin bisa dicontohin selain Saffron gimana gitu? Kalau contoh ya, sebenarnya kalau misalnya contoh itu lu mau bisnis apapun, kayak lu mau buka travel, lu misalnya lu suka banget ngopi gitu, balik aja ke kopi. Nah, lu suka banget ngopi ya kan, terus otomatis lu lihat tuh di sepanjang jalan tuh orang pada jualan kopi kenangan, dari yang gede Starbucks segala macam sampai yang kopi rencengan yang di Bundaran HI itu juga masih banyak yang beli, karena Allah tuh udah menakdirkan semua rezekinya, tinggal lu gimana cara lu berikhtiar gitu. Gue sih nggak bisa ngasih banyak contoh karena lu bakalan ngerasain dan lu bakalan tahu ketika lu udah mulai terjun gitu. Dan gue ngasih contoh untuk membakar semangat teman-teman semua gitu. Karena lu nggak bakal tahu susahnya, nggak bakal tahu persaingannya kalau misalnya lu nggak terjun gitu. Jadi intinya lu harus terjun dulu, lu harus tahu dulu pasarnya gimana, caranya gimana. Dan sebelum lu terjun, tapi lu lihat dulu nih, misalnya lu mau jualan kopi, siapa yang kopi yang udah gede ya, gimana? Misalnya Starbucks, gimana Starbucks memulai awal? Nggak mungkin dia tiba-tiba langsung besar dan ada di seluruh dunia gitu kan. Nggak mungkin, pasti dia mulai dari satu tempat. McD juga gitu awalnya ya kan. Ya lo, misalnya lo mau terjun di mana, lo lihat nih, siapa nih pedoman lo. Misalnya lo mau jualan sepatu, siapa pedoman jualan sepatu lo gitu. Gimana di awal mulanya. Nggak cuma influencer yang punya follower banyak, nggak cuma orang artis-artis yang lu punya follower tuh tinggal beli jual, ada yang beli jual, ada yang beli. Tapi kita dari orang biasa, kalau misalnya kita berani memulai bakalan ada gitu. Mau lu
cuma modal sepeda sama kopi rencengan, itu juga ada yang beli. Starling ya, Starling. Starling, bener, Starling namanya, lupa gue. Iya gak sih, Wi? Kan kita biasanya juga gitu kan kalau nongki. Ah, kita nih mahasiswa nih, udah Starling aja yuk, gitu kan. Kayak, pasti Oh, ada. bener banget. Kita lagi Ciputat, yang mana jadi basis Indonesia khususnya ya di sini. Teman-teman dari daerah-daerah banyak di sini. Bener. Nah, terus gue juga, Oke, insya Allah nih, gue minta doa teman-teman juga. Gue lagi mau ngembangin bisnis, terus investasi juga. Terus gue mau ajakin teman-teman juga. Ya itu, kalau misalnya teman-teman ada yang mau join jadi reseller gue atau dropshipper dari Saffron gue, atau apapun yang gue punya itu boleh banget. Ataupun mau investasi di gue, karena alhamdulillah untuk detik ini gue kayak punya. Ini gue share di sini gak ya? Jujur gue gak pernah nge-share di Instagram ya. Kalau lu lihat story gue gak pernah nge-share. nggak apa ngasar aja. Ini kan emang khusus untuk teman-teman Inspirepreneur ya. Oke, siap. Ini gue gak pernah nge-share di Instagram, tapi kalau teman-teman ada yang mau naruh dengan jumlah investasi berapapun. Jadi simpelnya gini, gue punya apartemen di Angkara 1 sama di Tangerang, gitu. Dan ya udah dari situ duit teman-teman gue putar di situ, gitu. Nah, dari duit itu, nah teman-teman mungkin dari teman-teman taruh berapa, misalnya 1 juta atau 2 juta. Nah, gue bakalan bagi profit ke teman-teman tiap bulannya, insya Allah kalau misal lancar itu 9%. Karena alhamdulillah selama tahun berjalan ini, teman-teman yang invest di gue dapat kayak gitu sih, gitu. Mantap, Tapi ini mantap. secret secret gak ya kalau live ya? Cuma gue gak pernah nge-share ini di Instagram soalnya, jujur aja. Gue paling ke orang-orang terdekat gue yang kayak, kalau misalnya belum kenal gue kan pasti kayak, dia percaya sama gue nggak, gue percaya sama dia nggak, gitu kan. Misalnya, Iya, betul. makanya gue pasti kayak ke teman-teman dekat dulu. Nah, makanya ke teman-teman yang di Instagram atau di mana, biasanya gue cuma nawarin kayak, lu mau jadi Saffron gue, dropshipper gue nggak, reseller gue nggak, atau kayak gitu biasanya paling. Amin, Oke, amin. siap. Amin. Ya, terima kasih banyak banget ini Bro Fatih ya, sudah mau sharing ya sama teman-teman Inspirepreneur khususnya, dan teman-teman yang lain ya pada umumnya. Ya memang bisnis tidak gampang sebenarnya ya, dalam artian kita harus benar-benar, tadi di awal ya kata Bro Fatih, secara singkat ya kita harus terjun ya. Kalau kita hanya melihat aja tanpa melakukan, itu sama aja nggak ada pergerakan sama sekali. Nah, tadi kalau mungkin disinggung sama Bro Fatih ya al-harokah fil barokah. Nah, setiap pergerakan pasti selalu ada di dalamnya keberkahan. Nah, itu teman-teman mungkin bisa dioptimalkan ya dan diaplikasikan dalam kehidupan mungkin ya. Jadi kalau misalkan kita ingin bisnis, kemudian gue mau bisnis nih, bisnis apa ya, misalkan bisnis martabak gitu kan, bisnis kopi ya kan. Kalau kita ngomong itu nggak akan jalan dan nggak akan bisa tahu tantangannya apa ya kan, kemudian nanti minusnya apa, plusnya apa gitu teman-teman ya. Ini Masya Allah banget nih, terima kasih nih, thank you banget nih Bro Fatih ya sudah menyempatkan sama hari ini. Di sana gimana, di sana masih pagi berarti? Nggak pagi dong, sore jam. Oh sore, senja berarti ya, hampir mau senja. Beda ya, anak senja. Mau ngopi dulu nggak di luar? Tapi dingin. Aduh, ya mungkin teman-teman tadi yang baru bergabung ya bisa ini nih sedikit beberapa informasi terkait Inspirepreneur apa sih gitu kan, mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu gitu kan. Jadi memang ini salah satu komunitas ya, komunitas bisnis tentunya ya, yang bersatu dan bekerja sama untuk saling bertujuan ya untuk mencapai kemajuan bersama, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau yang lain bertanya mungkin boleh nggak gabung ke komunitas ini? Oh, sangat boleh, kita sangat terbuka ya, sangat terbuka lebar gitu ya. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa DM ke admin Inspirepreneur ya, nanti ada beberapa penjelasan di sana gitu. Nah kemudian alhamdulillah juga kita ada beberapa nih kegiatan dalam tahun ini, udah sekitar 3 kalau nggak salah, 3 ada agenda yang cukup besar seperti itu. Mungkin bisa dilihat di ini ya, di Instagramnya nanti beberapa gitu. Dan memang support kita juga Masya Allah nih Bro Fatih ya, luar biasa oleh teman-teman Inspire khususnya ini ya, sangat mendukung acara kegiatan yang ada di Inspirepreneur ini khususnya hari ini khususnya nih ya. Ini terima kasih banyak banget ini, thank you banget Bro ya.
Jadi Ya, gue juga sesuatu makasih yang juga udah spesial diundang. pada malam hari ini, teman-teman bisa langsung ngobrol sama CEO, kemudian founder dari beberapa bisnis gitu kan. Mungkin kalau kita di luar atau di tempat lain mungkin beberapa kendala gitu kan, mungkin harus protokol harus dan Banyak. lain-lain gitu kan. Nah ini kan ada kita protokoler dan lain-lain gitu kan. Yang mau bertanya silahkan, yang mau ini. Kemudian info selanjutnya ada lebih dari sekitar 70 ya, 70 usaha kecil dan menengah gitu, serta ratusan member yang yang bergabung pada Inspreneur ini. Ya memang kegiatan ini akan mengarah tadi ya sesuai dengan brevatin yang apa namanya tadi yang menggebu-gebu ya, khairun nasi anfa'um linnas ya, bahwa kita tuh harus saling bermanfaat. Nah, jadi buat apa ya kan kalau misalkan kita punya usaha banyak, punya profit banyak, tapi kalau nggak untuk sesama, nah itu nanti ya Mantap. yang terjadi saat ini mungkin ya, tadi yang disebut apa tadi itu, itu ya. Nah, ya itu mungkin buat teman-teman jadi contoh aja gitu ya, jadi pelajaran sendiri sih gitu untuk ya kalau mau ya bermanfaat, cuman ya lagi-lagi dipikir dulu apakah ini benar-benar bermanfaat, ya kan? Apa nanti ya malah menjerumuskan ke sana nanti seperti itu. Benar. Ya mungkin Hai, Bro mungkin Dwi, gue mau ngasih tahu juga nih. Mungkin kan ya dari siap. kemarin kan kayak, di Turki tuh apa cuma terkenal sama sejarah Islamnya doang gitu. Nah, kan pendidikan, ini di Turki tuh lagi digoreng banget pendidikan tuh. Jadi kayak, lu mau ke Turki untuk masalah pendidikan, apa segala macam, itu lagi gampang. Jadi, untuk teman-teman, prepare yourself aja. Gue ini spill dikit, karena gue bakalan umumin ini di Instagram gue juga, atau nanti di travel gue juga, karena insya Allah deket-deket ini gue bakal ngadain study banding, dan kita nggak cuma kayak dalam satu conference, tapi kita juga bakalan ngadain study banding ke universitas-universitas besar di Turki juga. Jadi prepare yourself, kalau misalnya ada yang mau join langsung chat gue aja. Tapi belum, prepare yourself dulu, prepare yourself, prepare your money, and prepare your semuanya lah, education gitu. Dan itu gak cuma belajar aja, tapi kita bakalan ngajak teman-teman keliling Turki juga. Masya Allah. Cok Guzel ya, Cok Guzel. Cok Guzel punya bedur, Cok Guzel. Oh ya bedur ya. Ya mungkin terakhir nih closing statement untuk pada malam hari ini. Mungkin gimana nih Berpati, silakan. Sebenarnya gue nggak usah pakai closing statement, karena kayaknya dari statement-statement yang udah gue lontarkan itu semua berawal dari keyakinan gue sendiri. Yang tadi lo lihat, ya pokoknya yang paling gue tekan itu adalah man ahabani wasatalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Intinya lo harus sering-sering silaturahmi. Bukan dalam kayak lu konsep lu datang bawain martabak buat orang, terus orang kalau mau datang harus bawain martabak juga, nggak gitu ya. Tapi lu datang, lu ngobrol, nggak usah gibahin orang, karena kita udah bukan umur kita yang untuk gibahin orang, tapi di umur kita ini kita udah butuh ini. Jadi kalau ke teman-teman coba aja tanya, gimana bro cara mulai, kayak lu nih misalnya lu megang di pendidikan, gimana cara mulai pendidikan, lu gimana cara mulai kayak gini. Nah, itu sih intinya gitu bro. Jadi intinya sering-sering silaturahmi, insya Allah dari silaturahmi bakalan banyak keberkahan dan rezeki yang Allah berikan ke kita semua. Ya Allah, siap-siap, mantap. Ya teman-teman, alhamdulillah nih, terima kasih banyak ya, jazakumullah ini, thanks. Ini benar-benar makasih ya, benar-benar apa namanya menggebu-gebu. Apa kalau ada emot tuh emot api di tengah tuh ya. Ya mungkin mungkin kita ini sedikit ya foto ya, Berpati ya. Siap. Boleh gaya kan? Oke, gaya ya. Oke, terakhir mungkin foto terakhir. Mantap, inspiring. Oke ya. Gue berbadi undur diri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya yang udah hadir. Always inspire the world. Amit ya bro semuanya. Assalamualaikum. Siap. Thank you.
Thank you teman-teman. Ya baik, teman-teman terima kasih banyak ya. Thank you very much. Ya jazakumullah khair jaza. Insyaallah next kalau ada agenda lagi silakan untuk kita bergabung lagi ya, kunjungin di tadi beberapa akun, salah satunya akun tadi Fatih dan juga Inspirepreneur ya. Insya Allah dalam agenda dekat ini insya Allah doakan akan ada beberapa yang fenomenal dan luar biasa insya Allah tentunya. Ya, stay tune ya di IG ini terus ya, jangan kemana-mana ya. Jangan lupa untuk di follow ya, Inspiringpreneur ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.